Coba deh, pernah kepikiran nggak kalau uang yang ada di dompet atau di rekening kita itu sebenarnya energi murni? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang jujur aja cukup radikal. Ide yang bisa jadi bakal mengubah total cara kita memandang uang. Oke, kita mulai dari sini dari kutipan terkenal Arthur C. Clarke. Katanya, teknologi yang udah canggih banget itu nggak bisa dibedain lagi sama sihir. Nah, coba deh ingat-ingat kalimat ini. Soalnya ini bakal jadi kunci buat ngerti gimana konsep sihir ini ternyata nyambung banget sama sesuatu yang kita pegang tiap hari. Ya, uang. Oke, jadi ini dia nih ide utamanya. Uang itu bukan cuma kertas, bukan cuma angka di layar HP. Coba bayangin, uang itu kayak baterai super canggih. Ini adalah bentuk energi paling padat yang pernah manusia ciptakan, yang bisa kita simpan dan kita pindahin kemana aja. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya bentuk energi ini bisa kelihatan kayak sihir? Coba kita lihat dua skenario ini ya. Di skenario pertama, ada keadaan darurat, butuh dana 1 miliar. Semua tabungan hidup, semua energi yang dikumpulin, ludes seketika. Hidup jadi berantakan. Nah, sekarang lihat skenario kedua. Masalahnya sama, butuh 1 miliar juga. Tapi karena energi yang dimiliki 100 kali lipat lebih besar, pengeluaran itu rasanya, ya ampun, cuma kayak setitik debu. Cuma 1% dari total energi. Kehidupan jalan terus, seolah nggak terjadi apa-apa. Nah, itulah sihirnya. Kekuatan sihir dari energi yang berlimpah. Dan kalau kita bicara skala yang masif, sihir ini jadi jauh lebih gila lagi. Contohnya proyek Manhattan. Mereka ambil energi senilai 2 miliar dolar, yang pada dasarnya adalah uang kan, dan mereka ubah itu jadi energi atom. Benar-benar mengubah dunia secara harfiah. Uang di sini berubah jadi kekuatan fisik yang dahsyat. Oke, kedengarannya keren banget ya punya baterai energi ini. Tapi ada satu masalah besar. Baterai ini ternyata bocor. Energi yang udah kita kumpulin susah-susah itu terus-terusan berkurang. Dan kalau kata data resmi sih, kita dibilangin kalau baterai kita nih, uang kita ini, cuma kehilangan dayanya sekitar 3% aja tiap tahun. Gara-gara inflasi katanya. Nah, ini ada metafora yang ngena banget. Kehilangan 3% setahun itu kedengerannya kan kecil ya. Tapi ini diibaratkan kayak George Washington yang mati kehabisan darah pelan-pelan. Dulu mereka nggak punya teknologinya buat nyelamatin dia. Pertanyaannya sekarang, kita punya nggak teknologinya? Tapi, tunggu dulu deh. Yakin nih kebocoran energi kita itu beneran cuma 3%? Coba deh kita pikirin inflasi yang beneran kita rasain. Harga mobil? Naik. Biaya kuliah? Jangan ditanya. Harga beras, makanan sehari-hari, harga rumah? Semuanya meroket. Kalau kita hitung yang ini semua, kebocoran energi kita yang sebenarnya, itu bisa jadi dekat-dekat 10-15% tiap tahun. Jauh lebih parah dari angka resmi. Oke, jadi kalau energi kita ini bocor terus, kayak luka yang nggak berhenti ngeluarin darah, gimana dong cara kita nutup lukanya? Gimana cara kita ngelindungin sisa energi kita? Oke, pencarian perisainya kita mulai dari yang paling umum dulu. Obligasi pemerintah. Katanya aman kan? Tapi apakah ini beneran bisa jadi solusi buat pendarahan energi kita? Jawabannya, menurut argumen ini, jauh dari cukup. Obligasi itu diibaratkan kayak nempelin selembar tisu ke luka tusuk, yang nggak bakal bisa ngentiin pendarahannya kan? Oke, obligasi nggak cukup. Gimana kalau saham? Kita taruh energi kita di perusahaan-perusahaan besar yang kayaknya bakal terus tumbuh. Kedengarannya bagus kan? Nah, ini dia tantangannya. Coba sebutin, perusahaan mana yang Anda yakin 100% bakal tetap ada 100 tahun lagi dari sekarang? Susah kan? Sejarah udah ngebuktiin, raksasa industri sebesar apapun bisa runtuh. Jadi, buat nyimpen energi jangka panjang, ini berisiko banget. Oke, saham beresiko. Gimana kalau aset fisik kayak emas atau properti? Emas kalau jumlahnya banyak butuh biaya gede banget buat nyimpennya dengan aman. Itu pengurasan energi. Properti, wah ada pajak, ada biaya perawatan yang harus keluar terus-terusan. Itu kebocoran energi juga. Jadi ternyata mereka juga punya masalah yang sama. Jadi, kalau semua pilihan tradisional ini ternyata bocor, terus gimana dong? Apa ada perisai yang benar-benar sempurna? Ada nggak sih sesuatu yang bisa ngelindungin energi kita tanpa bocor sama sekali? Nah, disinilah ceritanya jadi super menarik. Kuncinya, menurut argumen ini, adalah kita harus mengubah total cara kita mikirin Bitcoin. Lupain soal pakai Bitcoin buat beli kopi, bukan itu intinya.
Anggap Bitcoin itu sebagai brankas digital, tempat buat nyimpen energi, bukan buat ngebelanjain energi. Coba deh bayangin dunia kripto itu kayak dunia pahlawan super. Ada pahlawan-pahlawan yang ofensif, kayak Ethereum atau Solana. Mereka cepat, punya banyak jurus, banyak fitur keren. Tapi mereka juga lebih rentan diserang. Nah, terus ada Bitcoin. Dia ini pahlawan yang defensif. Dia lambat, sederhana, tapi dia punya satu kekuatan super yang nggak ada tandingannya. Dia nggak bisa dihancurin. Tujuannya cuma satu, bertahan hidup. Jadi, kalau kita beneran punya sebuah teknologi yang bisa nyimpan energi tanpa bocor sama sekali, apa artinya ini buat masa depan kita? Ini cuma tren sesat aja? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah penemuan yang revolusioner? Coba kita lihat sejarah deh. Hampir semua penemuan besar itu awalnya dianggap aneh atau bahkan ditertawakan. Roda misalnya. Awalnya kan dibuat buat bikin tembikar. Butuh 1000 tahun loh buat manusia kepikiran buat miringin roda itu dan dijadiin alat transportasi. Atau Wright bersaudara, 2 mekanik sepeda, mereka diejek habis-habisan sama ilmuwan top dunia sebelum akhirnya berhasil terbang. Nah sekarang, Bitcoin dihadapkan sama skeptisisme yang sama dari para ahli keuangan tradisional. Polanya kayak berulang ya. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. 100 tahun dari sekarang, kira-kira siapa yang bakal tertawa paling akhir? Apakah mereka yang sekarang bilang ini cuma tren sesaat? Atau justru mereka yang percaya bahwa ini adalah awal dari sebuah revolusi keuangan yang baru? Mungkin saja inilah sihir teknologi yang sedang terjadi di depan mata kita.